Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Kita bisa segera mulai sesi debat pada malam hari ini. Silahkan dari pemerintah satu, M. Rifki, untuk menyampaikan argumentasinya. Kita mulai dari 3, 2, 1. Silahkan. Siap. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan argumen pada debat minggu ke-8 ini. Jadi mosi dari minggu ini ialah Dewan ini akan mewajibkan pidato resmi kenegaraan Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat tinggi lainnya dalam acara di luar negeri disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya berpendapat dari mosi ini maksudnya itu ialah kita ngambil sisi positifnya, yaitu untuk lebih memperkenalkan lebih luas lagi bahasa Indonesia, yaitu bahasa kita di pidato resmi kenegaraan di luar negeri ini. Kenapa? Tidak ada salahnya jika kita mewajibkan pidato menggunakan bahasa Indonesia, karena kita harus mengenalkan bahasa Indonesia di negara lain agar bahasa Indonesia dapat dikenal serta negara-negara lain dapat mengenal budaya bahasa Indonesia. Walaupun bahasa wajib yang ada di PBB yaitu Arab, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, dan juga Spanyol. Kenapa tidak memakai bahasa Inggris saja, yaitu bahasa internasional, bahasa yang paling banyak dimengerti di berbagai negara. Balik lagi yang saya bilang tadi, tidak ada salahnya. Karena menurut saya gini, karena pasti di setiap pemerintah, di setiap berbagai negara, pemerintah berbagai negara, pada saat berpidato, pasti yang apalagi yang mendengar, pasti ada translatornya, agar mereka bisa memahami apa yang mereka dengar. Dan juga perlu diketahui, bahasa Indonesia ini juga dipelajari oleh universitas-universitas luar negeri, yaitu yang saya dapat, yaitu dari University of Southern Queensland di Australia, Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan, dan Hong Bang University Vietnam, dan masih banyak lagi. Betapa bangganya kita sebagai warga negara Indonesia, karena bahasa nasional kita dipelajari oleh negara lain. Dan betapa bangganya kita ketika bahasa kita dipakai berpidato pada saat pidato resmi kenegaraan berada di luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Tadi bisa disampaikan dari pemerintah satu bahwa intinya memang kewajiban ya, maksudnya kan kewajiban para pejabat publik ya, presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara lainnya ketika berada dalam acara-acara internasional menyampaikan pidato kenegaraannya, ini merupakan suatu kebanggaan seperti itu ya. Jadi ini penekanan yang ingin disampaikan dari pihak pemerintah satu. Selanjutnya silakan dari pihak oposisi satu untuk memberikan argumentasinya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Slamet selaku moderator. Di sini saya sebagai oposisi satu atau oposisi membuka sangat menentang dengan opsi atau opini yang diberikan dari pemerintah pembuka. Bukan berarti saya tidak bangga akan bahasa Indonesia, akan bahasa penghubung di negara kita ini, tetapi seperti yang kita ketahui, mosi itu mengatakan bahwa luar negeri tidak harus negara-negara yang bergabung di PBB. Nah, bisa saja Indonesia itu nanti akan menyampaikan pidatonya di negara-negara yang tidak tergabung di PBB. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya,
Bahasa Indonesia bukanlah bahasa internasional, sehingga kalau kita menggunakan bahasa tersebut untuk berpidato resmi di negara-negara luar, menurut saya itu merupakan hal yang sia-sia. Karena apa? Karena orang-orang di luar sana itu mungkin memang ada yang mempelajari bahasa Indonesia, tetapi tidak memahami betul makna dari bahasa Indonesia. Sehingga jika pemerintah kita menggunakan bahasa kita atau bahasa Indonesia sebagai sebagai sarana untuk menyampaikan pidatonya di luar negeri, itu merupakan hal yang sia-sia. Karena apa? Sekali lagi saya tekankan, bahasa Indonesia bukanlah bahasa internasional. Lebih baik kita menggunakan bahasa Inggris. Boleh memang kita bangga karena di universitas-universitas di luar negeri mungkin mempelajari bahasa Indonesia. Tetapi mereka hanya mempelajari, bukan untuk menggunakan sehari-hari. Jadi menurut saya kalau dalam berpidato ke luar negeri, lebih baik tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena itu merupakan hal yang sia-sia. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa mengembangkan bahasa Indonesia dengan cara lain, dengan cara memperkenalkan barang-barang kita. Kalau kita memperkenalkan dalam bahasa Indonesia, lalu kita menggunakan untuk menyampaikan ekspresi diri kita di luar negeri, menurut saya itu hal yang tidak akan berjalan. Jadi kalau alasan kita mewajibkan pemerintah untuk menggunakan bahasa Indonesia di luar negeri, itu tuh merupakan cara yang salah. Terima kasih. Oke, masih ada waktu mau nambah lagi? Oposisi 1? Tidak, Pak, cukup. Oke, baik. Jadi garis besar yang ingin disampaikan oleh pihak oposisi 1 bahwa intinya oposisi 1 menganggap bahwa karena bahasa Indonesia bukan bahasa PBB, bahasa resmi PBB, maka cukup menggunakan salah satu bahasa resmi PBB gitu ya. Karena memang dianggap ini nanti akan sia-sia karena ya mungkin beberapa negara mempelajari tapi mungkin tidak banyak negara yang mengetahui ya, tentang bahasa Indonesia ini. Oke, baik, dari pihak pemerintah 1 apakah ingin memberikan feedback atau tanggapan, silakan. Dari pemerintah 1, apakah Anda ingin memberikan feedback atau tanggapan? Pemerintah 1 nampaknya tidak merespon. Oke, baik, kita lanjutkan. Pemerintah 2, dalam hal ini diwakili oleh siapa? Tio ya. Maaf, pemerintah 2, Amalia Rahmatullah ya. Silakan. Nggak pakai Rahmatullah. Oh, Amalia Rahmatullah, maaf. Oke, silakan dari pihak pemerintah 2 ingin memberikan argumentasinya terkait dengan mosi ini. Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kubu pemerintahan 2 menyetujui mosi tersebut karena hal tersebut sudah tercantum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, lebih tepatnya pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi yang disampaikan di dalam atau luar negeri. Nah, pasal tersebut itu sudah jelas dan terperinci bahwa para pejabat di negara ini wajib menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi hal itu dimaksudkan agar pejabat, baik presiden, wakil presiden maupun pejabat-pejabat lainnya, itu bisa jadi panutan banyak orang untuk menghargai dan menjunjung tinggi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Lalu untuk di kawasan ASEAN tersendiri, bahasa Indonesia itu udah menjadi bahasa resmi. Jadi selain digunakan oleh warga Indonesia sendiri, bahasa Indonesia itu banyak dipahami atau digunakan oleh orang-orang, sebagian orang yang ada di kawasan Asia Tenggara. Terlebih lagi kayak misalnya Singapura. Kan di Singapura itu kan banyak orang pakai bahasa Inggris, tapi banyak juga kok orang-orang Singapura itu yang
belajar bahasa Indonesia gitu loh. Nah, jadi lalu penggunaan bahasa asing itu untuk pidato acara kenegaraan yang digunakan untuk presiden atau wakil presiden ataupun pejabat tinggi negara itu bukanlah hal yang dilarang, tetapi itu ruang lingkupnya khusus. Jadi para pejabat negara itu sudah diwajibkan oleh hukum, seperti yang saya bilang tadi kan sudah ada pasalnya, jadi kan kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat gitu loh, entah maupun kita sebagai pejabat atau kita sebagai rakyat biasa. Jadi toh rakyat biasa mematuhi undang-undang, kenapa pejabat dan presiden dan pejabat tinggi negara itu tidak mematuhi aturan undang-undang? Lalu untuk presiden dan wakil presiden yang misalnya pada acara kenegaraan itu menggunakan bahasa Indonesia, sebenarnya tidak perlu bingung, karena di setiap pertemuan atau di setiap acara kenegaraan pasti kan sudah memiliki translator. Jadi ya boleh pejabat itu pakai bahasa Indonesia, kan toh itu bahasa dia sendiri gitu loh, bahasa nasional dia. Jadi kan nggak ada larangan di manapun dia berada, di luar negeri maupun dalam cakupan PBB ataupun ASEAN, dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu tadi alasannya, selain diatur dalam undang-undang, para pejabat negara itu memiliki translatornya tersendiri. Untuk bahasa resmi yang digunakan PBB misalnya Arab, Cina, Inggris dan lain sebagainya itu boleh kok disampaikan oleh presiden atau wakil presiden kita, tapi lebih baik lagi kalau presiden dan wakil presiden kita atau para pejabat tinggi negara kita itu menggunakan bahasa nasional kita, supaya benar yang dikatakan oleh pemerintah tadi, pemerintah satu tadi, mohon maaf, kita mengenalkan bahasa nasional kita itu ke kancah internasional, biar internasional itu tahu bagaimana ini loh bahasa kita, ini loh yang kita miliki. Jadi kita tidak dianggap sepele oleh negara-negara lain gitu, dianggap sebelah mata kalau kita itu nggak punya apa-apa, padahal sebenarnya kita itu kan memiliki bahasa persatuan kita itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Jadi nggak ada salahnya sih menurut saya kalau pidato resmi itu menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu pendapat dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Menarik ini dari pemerintah dua, ada beberapa argumentasinya ya, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, menurut pemerintah dua ini karena memang sudah diatur oleh undang-undang ya. Jadi artinya secara tidak langsung tanda kutip ada perintah konstitusi bahwa setiap pejabat publik, apakah itu presiden, wakil presiden atau mungkin pejabat tinggi negara yang lain, ketika berada di luar negeri memang harus menggunakan bahasa Indonesia karena sudah ada undang-undang yang mengatur itu ya. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh pemerintah dua bahwa memang di sekitaran ASEAN sendiri sudah banyak negara yang mengenal bahasa Indonesia ya. Jadi dianggap ini sebagai sesuatu yang cukup memadai bahwa kita memang memiliki bahasa yang sudah dikenal setidaknya di kawasan ASEAN. Kemudian tadi tambahan lagi bahwa pemerintah dua menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini selain sebagai sebuah kebanggaan juga ini salah satu cara untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita memiliki bahasa yang memang patut untuk dikenal. Ini beberapa argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah dua terkait dengan mosi kita pada malam hari ini. Silahkan untuk dari pihak oposisi 2 ini silahkan memberikan feedback, tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah 2 tadi. Baik, saya dari tim intelektual posisi 2 akan memberikan tanggapan dan sanggahan dari pendapat pemerintah. Mungkin sanggahan pertama yang saya ambil dari tim pemerintah 1,
yang memfokuskan mosi ini untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Kalau menurut saya memperkenalkan bahasa Indonesia ini nggak harus di dalam pidato ini. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato, menurut saya jauh dan bisa dibilang nggak akan efektif. Kenapa? Contohnya saja begini. Kalau kita mendengarkan orang lain yang bahasanya tidak kita mengerti, kita nggak bakal tertarik dengan pembahasan mereka. Kita nggak bakal mau tahu dengan pembahasan mereka. Kalau berbicara mengenai memperkenalkan bahasa Indonesia atau membanggakan bahasa Indonesia, banyak cara-cara lain. Karena faktanya kejayaan bahasa-bahasa besar di dunia selalu ditopang oleh faktor ekonomi. Benar yang diucapkan dari tim oposisi satu tadi. Kita bisa membanggakan atau menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkenalkan ke negara lain dari produk-produk kita yang menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin jika mereka suka produk kita, mereka bakal lihat, oh ini dari Indonesia, gini bahasanya, bahasa mereka. Sekalipun dibilang mereka mempelajari bahasa Indonesia, nggak bisa dibilang kalau mereka memahami bahasa Indonesia. Lalu, mengapa saya bilang pelaksanaan ini nggak akan efektif? Karena pilihan berbahasa seseorang dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor. Yang pertama adalah faktor personal dan yang kedua adalah faktor kultural. Apa sih kedua faktor itu? Faktor personal. Faktor personal ini, betapapun ketat aturan berbahasa yang diciptakan pemerintah, kondisi spesifik yang dihadapi penutur saat itu memiliki pengaruh yang lebih besar. Kondisi demikian juga dapat dijelaskan melalui skema 3 ranah dalam berbahasa. Pilihan bahasa seseorang dipengaruhi aspek kognitif, afektif, dan konatif. Peraturan formal adalah unsur kecil dalam hubungan segitiga tersebut. Peneliti psikolog kognitif Maureen Dennis dari Kanada mengungkapkan aspek kognitif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang bahasanya. Pengetahuan berkaitan dengan kaidah formal gramatikal bahasa tersebut dan kaidah sosial penggunaannya. Jadi intinya aspek personal ini tentang nada pengucapan. Jadi begini, kalau ada translator seperti yang dibilang tim pemerintah 2, tetap aja nggak efektif, bakal beda nadanya dengan bahasa yang sebenarnya. Jadi kita memahaminya pun bakal beda. Karena dalam bahasa itu yang dilihat bukan hanya bukan hanya teksnya, bukan hanya kata-katanya, dan nadanya pun berbeda jika diucapkan dari bahasa lain. Jadi menurut saya menegaskan ulang bahwa saya tidak setuju dengan mosi ini karena menurut saya hal tersebut sulit atau bahkan tidak akan berjalan dengan efektif. Terus, tanpa keduanya faktor tadi, sebuah perpres itu tidak akan pernah cukup untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia. Itu dia. Terima kasih. Cukup? Oposisi 2? Mau tambah lagi? Cukup, Pak. Oke, baik. Bagus. Oposisi 2 memberikan tanggapan menurut pihak oposisi 2 bahwa tidak efektif kalau kita hanya sekedar menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia ya, karena banyak hal yang harus diperhatikan ketika orang menyampaikan dalam berbahasa itu. Oke, dari pihak pemerintah 2 silahkan jika Anda ingin memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak oposisi 2. Pemerintah 2. Cukup, Pak. Oke, baik. Dari pemerintah 1. Tunggu deh, Pak. Jadi gini, untuk oposisi 2, mohon maaf sebelumnya. Tadi kan pihak oposisi 2 ini kan menyampaikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu kan tidak efektif jika dilakukan dalam pidato resmi kenegaraan. Lalu kalau hal tersebut sudah ditetapkan oleh undang-undang, apakah pihak kenegaraan itu bisa melanggarnya gitu? Kan nggak mungkin undang-undang dilanggar gitu aja. Sedangkan kita yang rakyat biasa aja melanggar undang-undang akan ada sanksinya gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kalau setiap acara resmi kenegaraan presiden sama wakil presiden ini harus kena hukuman karena melanggar undang-undang seperti itu.
Oke, baik, pendapat dari pemerintah 2 bahwa karena sudah diatur oleh undang-undang, maka ya harus dilakukan gitu ya, karena sudah ada aturan-aturan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi di acara-acara kenegaraan, dan itu diatur oleh undang-undang, maka sudah menjadi kewajiban dari presiden, bagi presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi yang lain, jadi ketika berada di luar negeri harus menyampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini sanggahan dari pemerintah 2 ya. Oke, oposisi 2 ingin memberikan feedback lagi, silakan. Oposisi Boleh, satu Pak. nggak boleh bantu ya, Pak? Terserah mau posisi 1 dulu atau posisi 2 dulu. Oke, oposisi 1 mau bantu, silakan. Silahkan posisi 1. Terima kasih kepada oposisi 2. Untuk pemerintah penutup, di sini saya ingin menegaskan kalau undang-undang itu tuh dibuat di dalam negara, sedangkan ini kegiatannya sudah di luar negara. Berarti kita harus ngikutin undang-undang internasional, bukan lagi undang-undang nasional. Kalau kita pakai undang-undang nasional, itu tuh cuma berlaku di dalam negeri. Kalau kita pidatonya ke luar negeri, kita pakailah undang-undang internasional, yaitu bahasa internasional, bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, pihak oposisi 1 tadi ya, argumentasinya karena konteksnya sudah berada di kancah internasional, maka ikuti aturan main internasional gitu ya. Jadi Iya, tidak Pak. lagi, jadi menurut oposisi 1 tidak lagi, kalau sudah berada di kancah internasional tidak lagi menggunakan aturan nasional. Nah, itu mungkin main poinnya seperti itu. Oke, oposisi 2 ingin menambahkan, silakan. Baik, Pak, mungkin sanggahan saya lebih realistis. Kalau dibilang tentang wajib mematuhi aturan, kita harus lihat dari sudut pandang lain. Itu peraturannya benar dan efektif atau bukan. Karena nggak bisa dibilang setiap peraturan itu baik dan benar. Kalau setiap peraturan baik dan benar, nggak mungkin ada yang namanya amandemen. Kan? Berarti kita harus menilai dari sudut pandang lain. Gimana sih peraturan ini? Udah efektif belum? Kalau memang nggak efektif, buat apa dijalankan? Dan untuk hukuman, menurut saya kita nggak bakal dihukum gara-gara memakai bahasa Inggris, bahasa internasional di dalam pidato luar negeri. Karena faktanya atau realistisnya itu jauh lebih efektif, jauh lebih mudah dimengerti gitu. Terima kasih. Oke. Jadi pihak oposisi 2 memberikan tanggapan bahwa ya karena ini memang intinya karena ini sudah diatur secara internasional, ya ikuti aturan seperti itu ya. Jadi tidak mungkin akan dihukum ya. Karena memang ya tadi konteksnya karena acara kenegaraan di luar negeri, maka ya ikuti aturan luar negeri. Dari pemerintah 2 atau pemerintah 1 ingin memberikan feedback lagi, silakan. Pemerintah 1 nampaknya sudah nggak ada. Pemerintah 2, Amalia. Cukup, Pak. Oke. Cukup ya? Iya, Pak. Yakin cukup? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Oke, menarik ini teman-teman ya. Mosi kita pada malam hari ini, diskusi kita juga cukup menarik tentang penggunaan bahasa Indonesia, kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato kenegaraan atau acara-acara di luar negeri oleh pejabat publik atau pejabat tinggi negara, baik presiden, wakil presiden maupun pejabat-pejabat publik yang lain. Ini tema yang bagus, masing-masing pihak sudah memberikan argumentasinya dan ini menarik sekali untuk terus kemampuan analisisnya untuk selalu diperdalam, karena memang ini terkait dengan kemampuan menyampaikan argumentasi dan disertai dengan data dan dan literasi ya. Mungkin sebelum saya tutup sedikit saya kasih gambaran ya bahwa dulu kita punya presiden namanya Pak Soeharto itu ternyata punya habit kalau beliau ke luar negeri itu dalam acara-acara kenegaraan itu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Apakah beliau nggak bisa bahasa Indonesia? Tidak bisa bahasa Inggris? Bisa, fasih bahasa Inggris. Tapi sebagai gambaran saja supaya Anda tahu. Jadi setiap acara-acara ke luar negeri dan selalu dirilis oleh TVRI, selalu dalam pidatonya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu Terus Pak, pada masa itu
gimana Pak? Maksudnya kan Bapak itu kan menggunakan bahasa Indonesia pada masa itu. Nah itu respon orang luar itu bagaimana? Ya, karena memang ini sebelum saya tutup ini ya. Oke, sebagai tambahan saja ya. Jadi karena memang beliau sebagai seorang kepala negara, beliau punya punya semacam sebuah ya tadi dikatakan kebanggaan bahwa dia berasal dari sebuah bangsa yang besar dan memiliki bahasa persatuan tadi. Jadi ada translatornya, ada penerjemahnya. Ya, jadi memang saya kira ini sosok pemimpin yang patut diteladani ya, terlepas dari berbagai macam kekurangan beliau, tetapi satu sisi yang bagusnya, ini salah satu sisi bagusnya bahwa beliau setiap pidato kenegaraan itu selalu ke luar negeri selalu menggunakan bahasa Indonesia ya. Tetapi ketika berbincang empat mata gitu dengan itu bahasa Inggris, dan itu ada dalam banyak kesaksian sejarah para pejabat yang lama itu selalu memberikan gambaran memang seperti itu beliau ya. Oke, baik. Sebelum kita melebar kemana-mana, saya tutup dulu diskusi kita pada malam hari ini. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Saya harapkan kemampuan analisis Anda bertajam lagi, disertai dengan literasi yang kuat supaya nanti ketika menyampaikan argumentasi itu ada munisinya istilahnya, ada pelurunya. Jadi supaya yang keluar itu memang benar-benar tanda kutip peluru tajam, bukan peluru hampa ya. Kalau peluru hampa itu artinya menyampaikan argumentasi tapi kosong. Jadi tidak ada data maupun literasi yang memadai. Tapi kalau Anda memiliki data literasi yang bagus, maka itu bisa dijadikan sebagai munisi untuk ketika Anda berdiskusi dengan lawan diskusi Anda. Oke, saya kira cukup demikian sesi diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi baik dari pihak pemerintah 1, pemerintah 2 maupun dari pihak oposisi 1 dan oposisi 2, termasuk untuk rekan-rekan yang lain yang hadir pada room malam hari ini. Silakan berikutnya, silakan Anda kembali ke main room lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Terima kembali ke kasih, main room ya. Pak. Ya,